Cerita pendek karya Maria Indrani Putelestari berjudul Sang Awan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Senang berkenalan denganmu, Kenzo. Ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa bersamamu. Terima kasih. Matanya menatap pada sang kota saat api yang membara melahap hangus seluruh sudut negeri, hingga tak sedikit pun dari bagiannya tersisa. Bangunan-bangunan yang hancur berkeping-keping dan menyisakan sisa kenangan yang telah hancur bersamanya. Jejak asap terjebak dalam 2/2 waktu, menyaksikan pemandangan kota berubah menjadi debu dalam bersekian detiknya. Kenzo, satu-satunya yang selamat dari maut kematian yang membakar seluruh negeri raksa Kori. Peperangan yang tak pernah berakhir dari 50 tahun silam akhirnya berhasil dengan hancurnya salah satu pihak. Saksi bisu untuk sejarah dunia, Kenzo telah menyaksikan seluruh kematian sang negeri dengan mata penuh tumpah darah. Saudara-saudaranya telah dibantai tanpa belas kasih, dan yang hanya dapat ia lakukan adalah diam dan melarikan diri selayaknya pengecut, bersembunyi dan melarikan diri dari segala bentuk panggilan kematian, berlari tanpa henti hingga tidak mempedulikan aliran darah yang terus mengalir di mata yang telah hancur di dunia. Hingga sampailah sang kaki berhenti melangkah di sebuah negara yang makmur dengan seluruh kekayaan alam, mengambil nafas dengan serakah dan terjatuh dalam satu kesadaran. Negara Aksia. Hei, sebuah panggilan terdengar mendengung. Kenzo yang masih saja di alam bawah sadarnya hanya dapat mendengarnya tanpa menjawab sepatah kata pun. Hingga sebuah tamparan mendarat keras di bagian pipi sebelah kanan Kenzo, membuatnya sadar seketika tanpa ragu. Kenzo yang tidak siap dengan bangunnya itu pun hanya dapat terdiam, membeku hingga semuanya memproses dengan jernih di pikirannya. Kenzo mendapati dirinya di sebuah kamar dengan seorang pemuda yang tak ia kenali. Kenzo menatapnya dengan bingung, yang ditatap terlihat paham dengan maniknya. Di sini aman, ucap pemuda itu sama sekali tidak membuat keraguan Kenzo pudar. Justru membuatnya semakin khawatir akan keselamatannya. Langit. Pemuda itu mengulurkan tangannya sebagai tanda perkenalan di antara mereka. Langit tidak mempedulikan keraguan Kenzo, karena itu adalah hal normal untuk orang asing. Kenzo hanya membalas dengan namanya tanpa menjabat tangan sang empu. Langit yang memaklumi hal tersebut hanya mengangguk paham. Apa yang kau lakukan dengan mata kiriku ini? Lepaskan kain yang menutupi ini. Kenzo yang masih tidak dapat terbiasa dengan orang asing hanya dapat berkomunikasi dengan kaku dengannya. Aku tidak menutupinya dengan apapun. Matamu buta sebelah kan? Ucapan itu sontak membuat Kenzo terkejut sempurna. Yang ia ingat sebelumnya hanyalah ia selalu menutupi mata kirinya dengan tangan
rasakan tidak ada apapun yang menutupi mata buruknya ini. Fakta telah datang membantunya, membuatnya hilang kesadaran untuk kedua kalinya. "Hei!" kata terakhir yang dapat didengar oleh Kenzo dari langit. Terdengar suara panik darinya, tapi ia tidak peduli. 1 jam telah berlalu. Sang empu masih saja belum membuka matanya. Langit yang terlihat lelah karena menunggu terlalu lama untuk Kenzo bangun, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sang putri tidur sendirian di kamarnya. Tepat pada saat langit menginjakkan sang kaki keluar kamar, sosok itu bangun dengan ricuh. Langit menatapnya, yang tetap sadar dan mencoba untuk menenangkan diri selagi memahami keadaan sekitar. "Kau kenapa?" Kenzo yang juga bingung dengan dirinya sendiri pun hanya dapat menggelengkan kepala sebagai tanda ia tidak mengerti saat langit menanyakan dirinya. Langit berbalik menuju sang empu. Kenzo mengeratkan genggamannya pada sang selimut karena takut. "Ceritakan padaku, apa yang terjadi padamu?" ucap langit sambil menundukkan dirinya kembali pada kursi sebelah Kenzo. Kenzo tampak ragu, tapi mungkin ini adalah kesempatan dia untuk mendapatkan bantuan. "Aku adalah pengembara. Aku terluka saat melakukan perjalanan ke negeri ini." Kenzo berbohong. Langit yang tampak paham dan hanya percaya padanya akhirnya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Kau butuh tempat tinggalmu sementara waktu. Kau bisa beristirahat di sini selagi menyembuhkan lukamu." Kenzo menatapnya dengan senang. Tanpa penjelasan lebih lanjut, langsung menyetujui penawaran baik sang empu. "Tapi maaf, aku hanya memiliki gubuk kecil ini." Langit tersenyum, senang mendapat teman untuk berbagi teduh di dalam gubuk kecil ini. "Tidak apa, ini lebih dari cukup." Kenzo mengangkat ibu jarinya yang lemas. Dengan syukur. Ia bersembunyi di negeri ini untuk sementara waktu, hingga peperangan hanyut terbawa angin lalu. "Mulai sekarang, kita adalah teman, Kenzo." Jabat tangan langit telah dibalas olehnya. Ikatan di antara mereka berdua telah terjalin. Akankah ini berlalu lama? "Selamat pagi, Kenzo. Aku telah menyiapkan sarapan untukmu. Makanlah." Pagi hari yang telah menyambutnya. Kenzo yang baru saja bangun dari mimpi buruknya semalam langsung mencari keberadaan sang teman. Pagi, Kenzo dapat melihat beberapa makanan yang terletak di atas meja, tapi semua makanan itu sedikit kosong. "Kamu tidak bisa memasak?" Kenzo yang tanpa mempedulikan apakah kalimatnya akan membuat orang lain tersakiti, langsung mengomentari tentang masakan langit. Langit mendengarnya sedikit tersedak, padahal ia tidak memakan apapun. Ia langsung menatap tidak senang ke arah Kenzo. "Maaf saja." Langit menahan kesalnya ketika melihat tampang polos Kenzo yang terlihat tidak merasa bersalah. "Mau ku masakan yang lebih baik?" Kenzo menawarkan diri untuk memasak
melihat hasilnya yang dilakukan oleh langit membuatnya mengajukan diri. Kau bisa. Pertanyaan langit dijawab anggukan kepala oleh sang empu. Awalnya langit ragu, tapi ia tetap memberikan tempat untuk Kenzo mencoba kesempatannya. Tak sampai 15 menit, makanan telah terhidang dengan wangi. Bentuk yang terlihat dan wangi yang tercium benar-benar menggoda selera langit untuk segera mencicipinya. Cobalah, Kenzo memberikan sepiring kare, menghidangkannya di hadapan langit. Langit mencobanya sesuap. Dia mendiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana? Kenzo yang bingung dengan reaksi langit hanya dapat bertanya selagi menunggu jawaban darinya. Ini tidak enak, bodoh. Langit melipat kedua tangannya di depan dada. Kenzo yang tidak terima dengan jawaban dari langit langsung memukulnya dengan sendok kare. Aku tidak mau memasak untukmu lagi. Lalu Kenzo menggerutu tidak senang. Langit yang melihatnya hanya dapat menahan egonya untuk menolak keputusan itu. Sejujurnya, ini adalah rasa masakan yang baru langit rasakan. Ia tidak pernah merasakan sesuatu yang rasanya selezat ini. Tetapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui dirinya mengakui masakan sang puja. Baiklah. Ini lezat sekali. Pada akhirnya langit menyerah. Ia tidak bisa berbohong pada gadis cantik di hadapannya ini. Langit mereka dengan senyumannya. Bersikap jujur pada seorang bukanlah hal yang memalukan pada dasarnya. 5 tahun telah berlalu dengan cepat. Kenzo dan langit semakin bertumbuh dewasa. Semakin menyadari atas perasaan suka mereka satu sama lain. Tidak heran jika di antara keduanya memiliki hubungan di balik layar. Mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun tanpa siapapun mengetahui hal ini. Kenzo, langit memanggil sang kekasih dengan tergesa-gesa dan penuh semangat. Yang dipanggilnya hanya menoleh bingung menatapnya. Aku mendapat tiket festival Lentera. Ayo kita pergi nanti malam. Langit menunjukkan tiket tersebut. Kenzo terlihat senang dan setuju. Dia mengangkat kepalanya sebagai jawaban. Di sini ramai ya. Langit menggandeng tangan Kenzo erat-erat. Tidak ingin terpisah di tempat padat yang seperti ini. Keduanya saling mempererat ikatan tangan antara mereka. Langit menuntunnya ke sebuah stand yang menjual lantera-lantera untuk pengunjung yang ingin melepas kenangannya bersama. Langit melepaskan tangan Kenzo untuk sesaat untuk membeli dan membayar lantera yang akan dibeli. Kenzo yang paham pun mencoba untuk tetap berada di sisinya. Setidaknya sebelum ia mendengar suatu obrolan dari 2 orang di sebelahnya hingga pedagangnya terfokus dengan pembicara tersebut. Kenzo mendengar percakapan orang-orang itu tentang negerinya yang telah bangkit kembali dari peperangan 6 tahun lalu. Nyatanya masih banyak korban yang selamat dan telah membangun kembali negaranya. Kenzo pun mendengar itu dengan sangat jelas. Kenzo pun mengejar orang-orang yang membicarakan tentang rumah tersebut. Dan tanpa sadar, ia terpisah dari langit, dari kerumunan yang sepadat itu. Tapi beberapa saat kemudian, langit menemukan Kenzo. Langit pun langsung memeluk sang kekasihnya. Kenzo pun tidak berani menceritakan apa yang telah ia dengar. Lalu
pun menikmati apa yang ada di festival itu dan betapa romantisnya mereka menghabiskan waktu bersama. 4 hari setelah festival tersebut, setelah Kenzo mendengar rumor tentang negerinya itu, Kenzo memutuskan untuk memberitahu rumor tersebut kepada langit dan mengatakan sejujurnya kepada langit. Kenzo pun memanggil sang kekasih untuk membicarakan tentang rumor tersebut. Aku harus kembali. Kenzo tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Langit berdiri dan segera menahan tangan Kenzo. Kau mau kemana? Aku harus kembali ke kampung halamanku. Maaf telah berbohong padamu selama ini. Aku sebenarnya bukan pengembara. Aku adalah warga dari negara yang dibicarakan oleh orang-orang. Maaf telah berbohong. Aku harus melihat dengan mataku sendiri bagaimana keadaan negaraku sekarang. Langit dan Kenzo pun berdebat karena Kenzo bersikeras untuk pergi melihat negaranya kembali tanpa langit. Setelah beberapa perdebatan, langit pun mengalah. Langit mengizinkan Kenzo untuk pergi ke negaranya seorang diri. Pada akhirnya, langit hanya mengantarkan Kenzo di depan gerbang perbatasan antara negeri seberang dengan negerinya. Kenzo tersenyum padanya. Ia tampak bersemangat untuk kembali ke negerinya. Namun, sebelum perpisahan, langit memberikan kalung indah yang dimilikinya, pemberian terakhir kepadanya, sang kekasih. Ingatlah selalu diriku ini. Langit menarik Kenzo ke pelukannya. Berjanjilah akan kembali. Setelah itu, langit melepaskan pelukannya dan membiarkan Kenzo pergi. Seiring berjalannya waktu, langit tidak mendapat kabar dari Kenzo sama sekali.